Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, perkenalkan nama saya Sahra SPDI. Saya adalah salah satu guru di MTS Nurul Ihsan, Desa Aga Kencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sekaligus mahasiswi PPG Daljak Bet 1 tahun 2025 di LPTQ Universitas Raden Intan Lampung dengan nomor peserta 4804603797075 dan NIM 25111110004. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan tema sholat fardu 5 waktu. Berikut video praktek pembelajaran saya. Apabila sebentar nanti terdapat kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan, saya mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan ke Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar supaya apapun yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu meminta satu dari kalian untuk memimpin doa. Ibu minta Rizwan untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tawaffana min kulli dini wa dinil Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anakku, setelah ini ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Dengarkan namanya baik-baik. Ferry, Ismail Kaiga, Munifa, Ananda, Amel, Zidan, Rizwan, Gadab, Risalsa, Almi, Mita Faragila, Taisha, Rahmatia, Edil, Safa. Baiklah, ibu sudah mengabsen kalian satu persatu. Mari bersama-sama anak-anakku kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini. Mohon diperhatikan karena sebentar ibu akan memberikan tugas kalian, ya. Tugas yang harus kalian jawab. Perhatikan ke depan. Materi kita pada pagi hari ini adalah bab 3 yang membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu ini bukan hal yang baru kita kenal, ya. Sudah pernah seharusnya kita pelajari tentang sholat fardu 5 waktu, ya. Baik, sebelum kita masuk jauh sebelum ke selanjutnya, ibu akan membacakan atau ibu memperlihatkan kalian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah belajar materi tentang sholat fardu 5 waktu. Perhatikan bagaimana tujuan yang harus kalian capai setelah mempelajari tentang sholat fardu 5 waktu. Yang pertama, kalian dapat menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini prinsip i'tidal sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial yang menjunjung tinggi kedisiplinan dalam perilaku sehari-hari. Yang berikutnya, kalian akan menjelaskan pengertian sholat fardu 5 waktu. Selanjutnya, kalian dapat menyimpulkan dasar hukum sholat fardu 5 waktu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kalian dapat membedakan antara syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Yang berikutnya, kalian dapat menguraikan perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang berikutnya, kalian dapat mendeskripsikan rukun-rukun sholat fardu 5 waktu. Dan yang terakhir, kalian dapat mendemonstrasikan tata cara
kalau ada yang tidak melaksanakannya, maka berdosa. Kalau wajib kifayah, bagaimana tidak? Kalau wajib ain harus melakukan semuanya. Contohnya seperti apa nak? Kalau baik sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan. Kalau wajib kifayah, apabila saudara muslim lain melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi muslim yang lainnya. Contohnya seperti apa anakku? Sholat jenazah. Karena tidak mungkin nak orang satu kampung mau sholat semua di situ. Jadi apabila sudah ada yang lain mewakili, maka gugurlah dosanya muslim yang lain. Paham anakku? Dasar hukum, ya. Tadi pengertian yang sudah dijelaskan, kalian sudah banyak menjawab juga. Kita masuk ke dasar hukum, ya. Dasar hukum yang mewajibkan kita untuk sholat lima waktu terdapat dalam surah apa anakku? Ya, Al-Baqarah ayat 43. Ibu minta satu dari kalian untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 43. Ismail Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atu zakata Ya, wa aqimus sholata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Ya, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Setelah itu nak kita masuk pada syarat sholat, ya. Syarat sholat terbagi juga dua. Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat. Ya. Kalau syarat sah sholat terdiri dari suci badan dan suci badan pakaian dan tempat najis, menutup aurat, melakukan perbuatan sholat, menghadap kiblat. Ya, itu yang kalian sebutkan merupakan syarat sah sholat. Ya. Terus masuk pada syarat wajib sholat. Sah wajib sholat antara lain Islam, tauhid, zakat, suci dari lain dan iman, telah sampai dakwah kepadanya, sedangkan tidak sedang menyebut. Masuk pada rukun sholat, ya. Rukun sholat itu terdiri dari 13 yang termasuk di dalamnya mulai dari pertama sampai salam, ya, sampai sholat. Rukun-rukunnya itu di saat kita melaksanakan sholat. Yang coba anak-anak bacakan itu nak rukun yang termasuk rukun sholat. Itulah 13 yang termasuk dalam rukun sholat. Terus tentang sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi atas dua lainnya, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad maksudnya ya, sunnah abad itu nak sunnah yang apabila pada waktu kita sholat ada yang terlupakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Itu yang dinamakan sunnah abad. Kalau sunnah hayat, apabila proses sholatnya sedang berlangsung tiba-tiba ada yang dilupakan maka tidak harus melakukan sujud sahwi. Itu yang membedakan antara sunnah abad dan sunnah hayat. Terus masuk ke yang terakhir nak, tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi yang perlu kalian perhatikan nak, hal-hal yang membatalkan sholat. Jangan sampai kalian tetap melaksanakan sholat padahal kalian sudah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Sia-sia, ya, sia-sia sholatnya karena tidak akan diterima. Yang membatalkan sholat antara lain berbicara itu nak, semua yang kalian bacakan itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita, ya. Walaupun kita sudah berwudu, ya, tapi sebelum sholat kita melakukan hal-hal tadi itu nak, maka sholat kita dinyatakan batal. Itulah nak materi kita pada kesempatan hari ini. Setelah rangkaian materi kita lewati bersama-sama, nak, tiba saatnya ibu memberikan kalian tugas berupa soal yang harus kalian selesaikan.
jadikanlah sholat bersama Mungkinkah materi kita pada kesempatan kali ini sampai di sini, ya? Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, bahwa sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan baik laki-laki maupun perempuan, atau baik muslim maupun muslimah, ya? Paham tentang rukun-rukunnya, syarat-syarat syah dan syarat wajib yang membatalkan sholat. Insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah. Ya, pertemuan kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf, ya. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa agar supaya yang kita dapatkan hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita baca, kita tutup materi kita dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anakku. Ibu cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya.